Jumpa lagi di channel Kerot Susu. Novel Dr. Genius Fang Qiu. Bab 271. Setelah waktu yang lama, Fang Qiu akhirnya mengirim semua gadis pergi dari asrama. Menatap mata ketiga teman sekamarnya, Fang Qiu tidak bisa menahan senyum kecut. Jika terus seperti ini, aku takut aku akan kacau. Fang Qiu sangat cemas saat ini karena waktunya hampir habis. Jika hal seperti ini terjadi beberapa kali lagi, bagaimana saya bisa menghadiri ujian? Aku bisa pergi ke Central Lake. Sebuah pikiran muncul di benak Fang Qiu. Dia segera membuat keputusan. Dengan banyak buku kasus medis yang dipinjam dari perpustakaan, Fang Qiu diam-diam pergi ke pinggiran danau tengah sendirian, di mana terhubung dengan hutan. Setelah memastikan bahwa tidak ada orang di sekitarnya dan hanya sedikit orang yang dapat menemukannya, ia hanya duduk untuk membaca. Di bawah tekanan waktu, Fang Qiu membaca hampir 2 kali lebih cepat dari biasanya. Dia terus-menerus membalik-balik halaman buku kasus medis satu demi satu hingga akhir. Fang Qiu membaca buku sampai jam 9 malam tanpa makan malam. Setelah membaca semua buku kasus medis yang dipinjam, Fang Qiu hanya berdiri dan kembali ke asrama untuk mendapatkan sesuatu untuk dimakan. Kemudian dia berencana untuk mengingat detail setiap kasus medis sambil beristirahat dengan mata tertutup. Dong dong dong. Tapi saat itu, ketukan lembut di pintu terdengar. Siapa itu? Sun Hao, yang sedang membaca, bertanya langsung tanpa melihat. Permisi, apa Fang Qiu ada di sana? Seorang bocah lelaki berkata, aku punya sesuatu yang mendesak untuk diajak bicara dengannya. Tidak. Sun Hao langsung menolaknya. Ada terlalu banyak orang yang datang untuk melihat Fang Qiu dari waktu ke waktu, yang membuat mereka bertiga sedikit tidak sabar. Oh, maafkan saya. Di luar pintu terdengar suara kekecewaan. Mendengar ini, Fang Qiu tiba-tiba membuka matanya dan bertanya, tunggu. Saya baru saja selesai mencuci. Apa yang bisa saya lakukan untuk Anda? Mendengar itu, mereka bertiga memalingkan kepala dan menatap Fang Qiu dengan bingung. Mereka melihat bahwa Fang Qiu mengangkat alisnya seolah sedang memikirkan sesuatu. Fang Qiu, kamu di sana. Di luar pintu, bocah itu berkata, maaf mengganggumu. Bisakah Anda memeriksaku? Kedengarannya dia memohon. Fang Qiu berdiri dan membuka pintu dengan bingung. Fang Qiu melihat bahwa seorang anak laki-laki yang tinggi dan kuat berdiri di depan pintu. Dia tampak lesu dan kecewa dengan beberapa bintik merah di wajahnya. Silahkan masuk. Setelah mengkonfirmasi bahwa dia benar-benar seorang pasien, Fang Qiu tidak menolaknya tetapi langsung membawanya masuk. Karena pasien datang kepadaku, aku, sebagai dokter, pasti akan melakukan yang terbaik. Terima kasih, bocah itu masuk dan berkata, aku Xiao Gao. Fang Qiu bertanya, nah, apa yang kamu ingin aku bantu? Ini, Xiao Gao menunjuk ke bintik-bintik merah di wajahnya dan berkata, seorang dokter pengobatan barat mengatakan bahwa itu adalah lupus eritematosus setelah memeriksanya. Lupus eritematosus. Fang Qiu mengerutkan kening dan bertanya, mengapa Anda tidak pergi ke rumah sakit besar pengobatan Tiongkok? Aku melakukannya, kata Xiao Gao dengan wajah pahit, aku telah pergi ke banyak rumah sakit, tetapi tidak ada dari mereka yang bisa menyembuhkanku. Selain itu, saya telah menghabiskan banyak uang untuk penyakit ini. Sekarang saya tidak punya uang sama sekali dan saya tidak berani meminta uang keluarga saya lagi. Jadi saya datang kepada Anda untuk mencoba keberuntungan saya. Saya akan mencoba, kata Fang Qiu sambil mengangguk penuh pengertian. Terima kasih. Xiao Gao mengangguk dengan terima kasih. Di sana, ketika mereka bertiga, yang sedang membaca buku, mendengar percakapan antara Fang Qiu dan Xiao Gao, mereka tidak dapat membantu menerangi mata mereka dan berjalan bersama. Mereka belum melihat bagaimana Fang Qiu memeriksa pasien, jadi mereka pasti tidak bisa melewatkan kesempatan yang langka dan bagus ini. Ingin melihatnya? Tanya Fang Qiu sambil melihat mereka bertiga. Mereka bertiga mengangguk sekaligus. Bawakan aku kursi. Saat dia berbicara, Fang Qiu menarik kursi kayunya sendiri dan membiarkan Xiao Gao duduk. Mereka semua tahu bahwa ini bukan penyakit menular, tetapi bagaimanapun, Xiao Gao tidak terlihat baik. Jika teman-teman sekamarnya peduli tentang hal semacam ini, Fang Qiu hanya bisa memberikan kursinya kepada Xiao Gao dan dia sendiri hanya duduk di kursi yang ditarik Sun Hao. 4 metode diagnostik pengobatan Tiongkok, lihat, dengar, tanyakan, dan rasakan. Ketika dia mulai memeriksa Xiao Gao, dia berkata, yang pertama adalah pengamatan. Xiao Gao kuat. Suaranya keras dan wajahnya merah. Saat itu, Fang Qiu berkata kepada Xiao Gao, buka mulutmu dan biarkan aku melihat. Xiao Gao melakukan apa yang diperintahkan. Anda memiliki lapisan kuning dan basah di lidah, kata Fang Qiu setelah meliriknya.
Mereka bertiga mendengarkan dengan amak karena mereka tahu bahwa Fang Qiyu sedang mengajar mereka. Apa yang kamu rasakan dengan tubuhmu, atau adakah yang tidak nyaman dengan tubuhmu? Tanya Fang Qiyu. Saya selalu merasa panas, termasuk kaki saya. Dan saya sering merasa haus, kata Xiao Gao sambil memikirkannya. Baru-baru ini, makan saya sangat bagus. Ketika saya tidur, saya banyak berkeringat. Di sore hari, saya tidak memiliki kekuatan dan merasa lelah. Ada lagi. Fang Qiyu berkata, pikirkan lagi. Oh, benar. Xiao Gao sepertinya memikirkan sesuatu dan segera menambahkan, ada rasa sakit di lutut kanan saya dan ada pembengkakan serta rasa sakit pada persendian dari jempol kaki kanan saya. Ada tempat di bawah siku kanan saya di mana kulit terasa gatal dan kasar. Merasa lelah setiap sore. Fang Qiyu terkejut dan kemudian bertanya, apakah kamu biasanya begadang? Makanan seperti apa yang biasanya Anda makan? Ya, Xiao Gao mengangguk dan berkata, dalam hal makanan, saya sering makan makanan goreng. Fang Qiyu mengangguk dan berkata, beri aku tanganmu dan aku akan merasakan denyutmu. Sesaat kemudian, Fang Qiyu berhenti. Denyut nadi Anda cepat dan kuat. Setelah merasakan denyut nadi, Fang Qiyu berpikir sejenak dan berkata, duduklah. Biarkan saya memberi Anda pemeriksaan. Xiao Gao melakukan apa yang diperintahkan. Fang Qiyu memulai. Dia langsung menemukan vertebra kelima dan menekan ke bawah. Apakah itu sakit? Tanya Fang Qiyu. Tidak. Xiao Gao menggelengkan kepalanya. Apakah itu sakit? Fang Qiyu menekan titik yang sama ke arah lain. Itu juga tidak sakit. Xiao Gao menggelengkan kepalanya lagi. Oke, Fang Qiyu mengangguk dan berkata, tidak ada titik tender di vertebra kelima. Seperti yang terjadi, dokter pengobatan barat seharusnya hanya mendapatkan beberapa sel kulit yang menyerupai lupus eritematosus dari kulit merah Anda. Setelah itu, Fang Qiyu tersenyum dan menambahkan, Xiao Gao, penyakitmu bukan lupus eritematosus. Ah! Xiao Gao terkejut dan berkata, tapi aku sudah pergi ke rumah sakit untuk pemeriksaan dan beberapa dokter dari rumah sakit yang berbeda mengatakan itu adalah lupus eritematosus. Saya pikir mereka tidak memeriksa Anda dengan akurat, kata Fang Qiyu, sesuai diagnosa saya, penyakit Anda adalah demam Yangming, yang disebut Yangming tidak dingin. Selain itu, Anda memiliki paru-paru yang lembab dan akumulasi dahak. Karena Yangming terlalu panas, kekuatan fisikmu menurun di sore hari. Demam Yangming selalu terjadi pada sore hari. Selain itu, kamu tidak memiliki titik tender pada vertebra kelima, jadi aku yakin kamu tidak memiliki lupus eritematosus. Berbicara tentang ini, Fang Qiyu segera berbalik, mengambil kertas dan pena di mejanya, dan mulai menulis resep. 250 gram gipsum fibrosum, 25 gram rhizoma anemarinae, 15 gram belalang madu Cina, 10 jujubes, 15 gram Scutellaria baikalensis, 15 gram emas cipres, 10 gram emas, 15 gram Fraxus amomi, 15 gram akar manis, 25 gram kerdil lili cerf, 15 gram ubi Cina, 15 gram kokoporia, dan 15 gram Sophora flavescens. Setelah itu, Fang Qiyu menyerahkan resep kepada Xiao Gao dan berkata, kamu bisa mendapatkan obat di apotek sekolah. Ambil 3 dosis pertama. Baik. Xiao Gao mengangguk. Selain itu, Anda dapat membeli sekotak Balf Camphray untuk diterapkan ke daerah gatal. Fang Qiyu menambahkan, apakah itu benar-benar bukan lupus eritematosus? Bisakah saya disembuhkan dengan minum obat ini? Xiao Gao masih khawatir. Bagaimanapun, penyakit saya telah didiagnosis sebagai lupus eritematosus oleh beberapa rumah sakit. Mengapa Fang Qiyu mengatakan tidak? Ini bukan lupus eritematosus, Fang Qiyu menggelengkan kepalanya dengan pasti dan berkata, alasan mengapa aku memberimu resep ini adalah karena itu adalah campuran Baihu Tang dan pil pengawet esens untuk penyakit epidemi febrile. Demam Yangming akan segera dihilangkan dengan dosis besar gipsum fibrosum. Scutellaria baikalensis, Golden Cypress, dan Goldthread dapat menghilangkan kelembapan dan demam di perut Anda. Yang perlu disegel. Pil pengawet esensi dapat digunakan untuk menurunkan panas yang jatuh ke ginjal dan menyegelnya. Belalang madu Cina dalam resep dapat digunakan untuk ini. Sophora flavescens dan Scutellaria baikalensis dapat menghilangkan kelembaban dan demam di hati. Lili cerf kurcaci dan ubi Cina dapat melembabkan paru-paru Anda dan menghilangkan kelembaban dari urin. Mendengar itu, mereka bertiga dan Xiao Gao semua melongo melihat Fang Qiyu karena terkejut. Mereka berpikir bahwa bahkan jika Fang Qiyu mendapatkan sertifikat kualifikasi dokter, dia hanya bisa memeriksa pasien, merasakan denyut nadi, dan menulis resep. Tetapi mereka tidak berharap bahwa Fang Qiyu tidak hanya dapat memeriksa pasien tetapi juga dapat menyatakan pengetahuan dengan jelas, logis, dan ketat. Saya melihat. Terima kasih,
Fang Qiu. Xiao Gao berterima kasih padanya. Setelah mendengar penjelasan Fang Qiu, dia tiba-tiba menjadi percaya diri. Sejak awal, dia hanya meragukan apakah Fang Qiu memiliki kemampuan untuk memeriksanya, jadi dia akan skeptis tentang apapun yang akan dikatakan Fang Qiu, terutama ketika dia mendengar Fang Qiu mengatakan bahwa dia tidak memiliki lupus eritematosus. Dia pasti lebih suka mempercayai rumah sakit daripada Fang Qiu. Terlebih lagi, lupus eritematosus adalah hasil diagnosis dari beberapa rumah sakit. Fang Qiu hanyalah seorang siswa. Meskipun dia belajar dengan baik dan memiliki kemampuan yang luar biasa, dia tidak bisa sehebat para dokter di rumah sakit, kan? Namun, ketika Fang Qiu memberikan alasannya, entah bagaimana Xiao Gao terkejut. Dia juga membaca banyak buku medis untuk penyakit ini dan memiliki kesan tentang apa yang dikatakan Fang Qiu, sehingga dia bisa yakin bahwa apa yang dikatakan Fang Qiu benar. Hanya dengan ini, dia menjadi percaya diri. Setidaknya, itu tidak biasa bagi seseorang untuk dapat menganalisis gejalanya sedemikian rupa. Bahkan dokter dari rumah sakit jarang bisa melakukan ini. Sama-sama. Fang Qiu tersenyum. Kalau begitu aku akan pergi minum obat dulu. Jika saya menjadi lebih baik, saya akan segera memberitahu Anda, kata Xiao Gao dan kemudian berlari ke apotek sekaligus. Tidak lama setelah dia pergi dari mereka bertiga memberi acungan jempol untuk Fang Qiu bersama. Luar biasa, yang termuda. Sun Hao tersenyum dan berkata, terlihat seperti dokter. Apa yang kamu maksud dengan, sepertinya? Yang termuda benar-benar sesuatu, oke. Zhou Xiaotian juga menggema segera. Kamu benar-benar hebat dalam melihat pasien. Saya dulu menemui dokter pengobatan Tiongkok, kata Zhu Benzeng, menurut pengamatan saya, kinerja yang termuda tidak lebih buruk daripada dokter tua pengobatan Tiongkok. Bisakah kamu mengajari kami, yang termuda? Sun Hao bertanya. Mendengar ini, dua orang lainnya juga mengatakan bahwa mereka ingin belajar. Ya, Fang Qiu mengangguk dan berkata, premisnya adalah membaca Bin Hu Pulse Study 10 kali. Setelah mendengar itu, mereka bertiga pergi mencari buku itu segera. Kejutan yang diberikan Fang Qiu kepada mereka terlalu besar. Sebagai teman sekelas yang berada di asrama yang sama dan di tahun akademik yang sama, mereka harus belajar lebih keras karena Fang Qiu begitu luar biasa. Tapi di sini, Fang Qiu kembali ke tempat tidur dan terus menonton koin tembaga. Sejauh ini, ada 5 koin tembaga yang tergantung di depan matanya. Terima kasih masih bersama channel Carrot Susu. Bab 272. Meskipun dia jauh dari sekolah selama 1,5 bulan, setelah pergi ke kota Kimen, Fang Qiu tidak pernah lupa untuk mempraktikkan kekuatan mentalnya. Ketika dia tinggal di klinik, dia juga berkultivasi dengan cara yang sama setiap malam. Dan itulah mengapa jumlah koin tembaga secara tidak terlihat telah meningkat menjadi 5 oleh Fang Qiu. Berbaring di tempat tidur dan melihat 5 koin tembaga berayun maju mundur di depannya, Fang Qiu sedikit mengernyit. Aku bisa membuat 5 koin tembaga bergoyang dengan kekuatan mentalku dan sekarang tidak begitu sulit. Mulai dari yang ketiga dan keempat, kesulitan menambahkan 1 koin tembaga jauh lebih sedikit daripada sebelumnya. Karena itu, peningkatan kekuatan mental jauh lebih lambat. Jika saya menggabungkan 5 koin ini menjadi 1 dan jika saya ingin mengolah seperti sebelumnya, saya harus menambah 5 koin daripada 1. Memikirkannya, Fang Qiu langsung duduk. Dia mengambil 5 koin tembaga dari bawah bantalnya dan mengikatnya di tali yang tergantung di depannya. Setelah itu, ketika Fang Qiu melihat string koin tembaga yang 2 kali lebih tebal dari sebelumnya, dia mengangguk diam-diam. Kemudian dia berbaring lagi, menatap koin tembaga dengan mata berbinar. Ke kiri. Ke kiri. Dia berteriak dalam hati dan terus mendesak kekuatan mental lagi dan lagi. Akibatnya, setelah upaya yang lama, 10 koin tembaga tidak bergerak sama sekali. Bahkan, ketika kekuatan pikirannya secara bertahap menguat, Fang Qiu bisa samar-samar merasakan keberadaan koin tembaga melalui kekuatan mentalnya. Tampaknya selama dia melihat koin tembaga, dia bisa merasakannya dengan jelas. Itu adalah perasaan yang sangat ajaib karena seperti dia menyentuh koin tembaga dengan tangannya. Perbedaannya adalah bahwa Fang Qiu dapat menggunakan tangannya untuk menghancurkan 10 koin tembaga tanpa mengerahkan terlalu banyak kekuatan. Tetapi dengan kekuatan mental, Fang Qiu merasa bahwa 10 koin tembaga itu seperti bel besar, bel kuno besar yang tak tergoyahkan yang seperti gunung dan kekuatan mentalnya adalah palu bel. Tetapi dibandingkan dengan bel kuno, palu bel sangat kecil karena tidak bisa menggerakkan lonceng sama sekali. Hanya ketika aku bersikeras aku bisa membuat terobosan. Fang Qiu tidak menyerah. Sebaliknya, ia terus mendesak kekuatan mentalnya berulang-ulang. Dia percaya bahwa latihan kekuatan mental sama dengan latihan fisik.
Ambillah berlari misalnya, selama aku terus berlari dan masih bersikeras ketika aku kelelahan, suatu hari nanti aku akan membuat terobosan. Jika saya tidak bersikeras, bagaimana saya bisa membuat terobosan? Dia berlatih lagi dan lagi, lagi dan lagi. Setelah berlatih selama 1 jam yang baik, Fang Qiu hanya merasa bahwa kekuatan mentalnya meningkat banyak. Meskipun dia masih tidak bisa membuat 10 koin tembaga bergoyang bebas, dia sudah membuatnya bergoyang dengan sukses. Ketika 10 koin tembaga itu bergoyang-goyang di depan matanya, Fang Qiu merasakan bahwa di kepalanya, ototnya tiba-tiba terasa kencang, yang membuatnya sangat lelah. Wah! Berbaring di tempat tidur, Fang Qiu menarik napas dalam-dalam. Tentu saja, aku masih harus menambah berat badan untuk membuat terobosan. Saya akan mengikuti ini mulai hari ini. Setelah menarik nafas panjang, dia tertidur. Pada siang hari berikutnya, setelah makan siang, Fang Qiu sedang membaca buku di asrama dan akan beristirahat makan siang. Ketukan, ketukan, ketuk. Tiba-tiba, ketukan tajam terdengar. Siapa itu? Sun Hao, yang sedang membaca buku, bertanya segera dengan marah seolah ketukan ini mengganggu bacaannya. Ini aku, Xiao Gao, jawab Xiao Gao di luar pintu. Xiao Gao. Mereka bertiga tercengang dan menoleh untuk melihat Fang Qiu bersama. Yang termuda, Zhou Xiaotian datang berjinjit, menepuk bahu Fang Qiu, dan berkata, kenapa kamu tidak bersembunyi di kamar mandi dulu? Sepertinya dia datang ke sini untuk membuat masalah. Mungkinkah kamu menulis resep yang salah tadi malam? Zhu Benzeng juga bergerak lebih dekat dan bertanya dengan suara rendah. Haruskah aku membuka pintu atau tidak? Sun Hao mengerutkan kening dan tampak khawatir. Biarkan aku yang melakukannya. Fang Qiu menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Kemudian dia berdiri, pergi ke pintu, dan membukanya secara langsung. Di belakangnya, mereka bertiga saling memandang dan kemudian datang bersama. Masing-masing dari mereka mengambil sikap berani seolah-olah mereka siap untuk bertarung. Tetapi ketika pintu terbuka, Xiao Gao tampak terkejut di depan mereka. Apa maksudmu? Sebelum Fang Qiu berbicara, Sun Hao memimpin untuk mengatakan, mengapa kamu berteriak begitu keras dan begitu cepat? Apakah Anda bercanda? Ah! Xiao Gao tertegun sejenak dan kemudian berkata, maaf, aku sangat bersemangat. Apa yang membuatmu bersemangat? Zhou Xiaotian berkata sambil melengkungkan bibirnya. Saya senang karena obat yang diresepkan Fang Qiu untuk saya sangat efektif. Xiao Gao menyentuh wajahnya dan berkata, saya minum obat tadi malam dan pagi ini. Kemudian saya menemukan bahwa bintik-bintik merah di wajah saya sudah sangat mereda. Itu sangat efektif. Mendengar itu, mereka bertiga langsung kaget. Awalnya, mereka mengira Xiao Gao datang ke sini untuk membuat masalah, tetapi ternyata ini adalah hasil. Ketika mereka melihat lebih dekat, mereka menemukan bahwa Xiao Gao memang memiliki lebih sedikit bintik-bintik merah di wajahnya daripada semalam. Dia tampak seperti sedang membaik. Selama itu berhasil. Fang Qiu tersenyum dan mengangguk. Sebenarnya, saya datang ke sini untuk mengucapkan terima kasih. Xiao Gao memandang Fang Qiu dengan serius dan berkata, saya benar-benar tidak berharap bahwa Anda begitu mengagumkan. Meskipun saya di universitas yang sama dan di tingkat yang sama dengan Anda, saya tidak sebagus 1/10 dari Anda. Saya bahkan tidak tahu penyakit apa yang saya miliki dan saya telah menghabiskan begitu banyak uang dengan sia-sia. Awalnya, saya bermaksud putus karena terlalu sulit untuk belajar pengobatan Tiongkok dan saya tidak bisa melihat kemajuan dalam waktu singkat. Tetapi sekarang, saya telah mengubah ide saya. Saya memutuskan untuk belajar pengobatan Tiongkok dengan keras dan belajar dari Anda. Saya harus menjadi dokter pengobatan Tiongkok yang luar biasa. Kata-katanya penuh semangat dan menggairahkan. Pengobatan Tiongkok sangat luas dan mendalam. Apa yang saya pelajari hanyalah pengetahuan yang dangkal. Ayo belajar keras bersama dan membuat kemajuan bersama, jawab Fang Qiu. Xiao Gao mengangguk dalam-dalam. Di sini, mereka bertiga tercengang. Setelah Xiao Gao pergi, mereka mengepung Fang Qiu dalam sekejap. Yang termuda, bawa aku pulang dan urus aku. Iya nih. Ya, kami adalah teman. Seperti kata pepatah lama, pertahankan pria yang baik dan kamu akan menjadi nomor. Kami tidur di kamar yang sama. Meskipun kami tidak sebaik Anda setidaknya harus membantu kami membuat beberapa kemajuan. Mereka bertiga terus berbicara. Ngomong-ngomong, hanya ada satu pusat topik, yaitu bimbingan dan pengajaran dari Fang Qiu. Bacalah buku terlebih dahulu, kata Fang Qiu. Pada sore hari, Xiao Gao kembali ke asrama setelah kelas dan hendak minum obat. Ketika dia melihat ke cermin, dia menemukan bahwa bintik-bintik merah di wajahnya benar-benar hilang. Ini membuatnya terkejut dan gembira.
Penyakit yang menyusahkan saya begitu lama akhirnya sembuh. Yang paling penting adalah bahwa itu sama sekali bukan lupus eritematosus. Memikirkan para dokter di rumah sakit yang salah mendiagnosisnya, Xiao Gao merasa sangat marah. Jika Anda tidak dapat membuat diagnosis yang benar, mengapa Anda menjalankan rumah sakit? Memikirkan hal ini, Xiao Gao segera menyalakan komputer, login di BBS kampus, dan menulis posting. Dokter pengobatan barat salah mendiagnosis penyakit saya sementara seorang dokter pengobatan Tiongkok menyembuhkan saya. Terima kasih, Fang Qiu. Dia ingin membuat nama untuk Fang Qiu dan membela dokter pengobatan Tiongkok, jadi dia memberitahu dan menggerahkan para siswa UJCM dengan pengalamannya. Dalam pos itu, ia menjabarkan setiap detail, termasuk bagaimana rumah sakit mendiagnosis penyakitnya sebagai lupus eritematosus dan bagaimana ia gagal disembuhkan. Tapi setelah melihat Fang Qiu akhirnya, dia diperiksa dan diberi resep oleh Fang Qiu. Di akhir posting, ia juga menuliskan nama aslinya dan nomor kelas tanpa menyembunyikan apapun. Selain itu, ia berulang kali mengucapkan terima kasih kepada Fang Qiu dan bahkan memuji Fang Qiu sebagai keajaiban UJCM. Dia juga meminta semua orang untuk belajar dari Fang Qiu. Saat diposting, itu segera menarik banyak perhatian. Melihat post itu, orang-orang bahkan lebih terkejut. Sangat. Apakah dia sangat mengagumkan? Saat ini, rumah sakit benar-benar tidak bertanggung jawab. Ya, mereka bahkan salah mendiagnosis penyakit. Untungnya, Fang Qiu membuat diagnosis yang benar. Kalau tidak, jika mereka merawatnya karena lupus eritematosus, tidak ada yang tahu apa yang akan dideritanya. Apakah Fang Qiu begitu mengagumkan? Fang Qiu bahkan bisa membalikkan diagnosis rumah sakit. Apakah dia sehebat itu? Karena post starter telah memposting nama dan kelasnya, hal ini pasti benar. Terakhir kali ketika saya mendengar bahwa Fang Qiu melihat pasien, saya pikir itu adalah hype. Saya tidak berharap itu benar. Dia layak menjadi Fang Qiu dan layak menjadi No. 1 di Universitas Pengobatan Cina Jiangjing kami. Tentu saja, Fang Qiu benar-benar sesuatu. Untuk sementara waktu, banyak orang membuat komentar. Di mata mereka, kemampuan Fang Qiu sangat bagus sehingga tidak seharusnya dimiliki oleh mahasiswa baru. Dia bahkan bisa membalikkan diagnosis rumah sakit dan membuktikan bahwa dirinya benar. Siapa yang berani mempertanyakan kekuatan seperti itu? Wow! Di malam hari, di asrama 501, Sun Hao akhirnya bisa bersantai setelah membaca sepanjang hari. Dia berencana untuk melihat apakah ada sesuatu yang baru di BBS. Tapi begitu dia login, dia melihat banyak diskusi tentang Fang Qiu. Jadi dia tidak bisa menahan diri untuk melihat Fang Qiu dan berkata dengan heran, "Yang termuda, kau terkenal di BBS lagi." Fang Qiu tercengang. Kemudian dia menghela nafas dan berkata sambil menggelengkan kepalanya, "Aku sudah terbiasa dengan itu." Setelah mendengar itu, Sun Hao, Zhou Xiaotian, dan Zhu Benzeng saling memandang dan membenci Fang Qiu bersama. Kamu bermain keren juga jelas. Fang Qiu hanya tertawa kecil dan terus membaca. Pagi berikutnya adalah waktu untuk pemeriksaan dokter pengrajin, jadi dia harus memanfaatkan momen terakhir untuk menguatkan dirinya. Juga, dia akan menghadiri majelis membandingkan catatan di manor di pinggiran kota malam berikutnya. Dia harus hadir. Untuk membantu tuan tua, dia harus terus berjuang untuk meningkatkan dirinya sepenuhnya. Tentang pemeriksaan besok, Fang Qiu berpikir sambil membaca. Su Miaolin mengatakan kepadanya sebelumnya bahwa pemeriksaan dokter pengrajin adalah untuk langsung mengobati semua 25 pasien yang memiliki penyakit umum. Tentu saja, premisnya adalah bahwa setiap peserta harus memiliki penjamin, jika tidak, akan sangat buruk bagi 25 pasien jika peserta tidak dapat menyembuhkan mereka. Oleh karena itu, jika peserta ingin ikut serta dalam pemeriksaan, ia harus memiliki dokter pengobatan China yang luar biasa sebagai rujukan dan ia harus memiliki kemampuan. Tanpa ragu, rujukan Fang Qiu adalah Su Miaolin saat ini. Jadi dia harus mengerahkan semua kekuatannya. Dan menurut Su Miaolin, Fang Qiu akan pergi untuk menghadiri pemeriksaan sendirian. Tentang berpartisipasi dalam pemeriksaan, Su Miaolin hampir menyelesaikan semuanya. Adapun sisanya, itu hanya bisa diserahkan kepada Fang Qiu.